Polisi ringkus 4 tersangka dan sita 976 butir pil ekstasi di Labuhan Batu. Menjelang Pilkada, KPU Simalungun tambah 307 TPS. Aksi teatrikal aktivis Medan tuntut keadilan di tengah pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution. Pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil membongkar sindikat jaringan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman dan mengamankan 4 tersangka serta menyita 976 butir pil ekstasi. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di beberapa tempat hiburan malam, tim operasional Satres Narkoba Polres Labuhan Batu langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus 4 tersangka di salah satu lokasi hiburan malam di seputaran Jalan Bypass Adam Malik, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan pihaknya mengungkap sindikat jaringan peredaran pil ekstasi antar kota dan mengamankan 4 tersangka yakni HSS alias Gadeng yang berstatus bandar dan 3 wanita lainnya di salah satu hiburan malam. Dari lokasi awal, petugas hanya berhasil mengamankan 5 butir pil ekstasi, lalu dilakukan pengembangan dan mengamankan 11 butir pil ekstasi di kediaman ER, sebelum akhirnya menyita 960 butir pil ekstasi dari atas rumah HSS yang diperoleh dari kota Sibolga. Dari total keseluruhan, petugas berhasil mengamankan 976 butir pil ekstasi. Mereka tertangkap sekali berempat. Dengan barang bukti yang kita sita hanya pil ekstasi tinggal 1/4 butir, ya. Dan juga ada dari si Emilia Ram ER dengan 2,46 gram, ya. Sehingga dari keterangan dari si ER alias M ini kita kembangkan ke rumah dari si Kadeng, ya. Namun tidak ditemukan ekstasi pada saat itu, sehingga ketika pagi harinya sekitar jam 11 si Kadeng ini mengakui masih ada menyimpan hampir 960 lagi disimpan di rumahnya, ya, sehingga kami pimpin pada saat itu penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang tersisa yang disimpan di atas asbes di kamar mandi. Demikian. Guna proses lebih lanjut, keempat tersangka digelandang ke sel tahanan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melakukan tes urin kepada seluruh pegawainya oleh petugas BNN Simalungun. Tes urin dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba khususnya kepada pegawai lapas. Satu persatu pegawai lapas narkotika kelas 2A Pematang Siantar di Simalungun, Sumatera Utara diambil sampel urinnya. Petugas BNN Simalungun langsung melakukan pemeriksaan melalui alat tes pack untuk mengetahui apakah ada pegawai yang menggunakan narkoba. Sebanyak 34 dari 58 pegawai dilakukan tes urin dan sisanya bagi para pegawai yang tidak hadir wajib datang ke BNN Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan. Tes urin yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan ini dilakukan sesuai perintah Dirjen Pemasyarakatan dan juga sebagai wujud keseriusan komitmen pemasyarakatan dalam melawan narkoba. Hari ini kita adakan kegiatan tes urin. Ini tindak lanjut dari MOU kami dengan BNN Kabupaten Simalungun. Kami tindak lanjuti. Hari ini kita laksanakan tes urin untuk seluruh petugas.
gitu. Ada berapa yang dilakukan tes urin Pak? Hari ini 34 orang. Kita jumlah pegawai ada 58. Nanti sisanya akan kita arahkan ke BNN, ke BNN Simalungun untuk dites di sana. Jika hasilnya diketahui ada pegawai yang positif, maka pihak lapas akan memberikan sanksi kepada pegawainya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Serma Rahma Wahyudi, pasukan TNI yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang bertugas dalam menjaga perdamaian di wilayah Kongo, Afrika Tengah gugur dalam tugas. Serma Rahma Wahyudi merupakan warga asal Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Beginilah suasana rumah kediaman orang tua almarhum Serma Rahma Wahyudi di Kelurahan Kerasaan 1, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Suasana rumah duka masih terlihat sepi, hanya beberapa kerabat keluarga saja yang datang dan menyambangi rumah keluarga almarhum guna menyampaikan ucapan turut berbela-sungkawa. Menurut Wagini, ibu dari almarhum Serma Rahma Wahyudi, saat ditemui di rumah kediamannya mengatakan ia mengetahui kabar meninggalnya almarhum dari menantunya yang merupakan istri dari almarhum. Ia sangat terkejut dan mengaku sangat sedih mengetahui putra ketiganya ini meninggal dunia saat dalam menjalankan amanah negara sebagai pasukan perdamaian dunia PBB menjaga perdamaian di wilayah Kongo, Afrika Tengah. Menurut Wagini, semasa hidupnya almarhum merupakan anak yang berbakti kepada keluarga maupun kepada orang lain. Selama 5 bulan bertugas di wilayah Kongo, almarhum juga kerap bertelepon dan video call kepadanya. Dari abangnya, karena istrinya tadi nggak ada nomor ibu, nomornya kan dari suaminya. Jadi abangnya ditelepon, bilang kan namanya kan drama di situ, panggilannya Yudi. Iya. Yudi mah meninggal katanya. 7:30 tadi pagi lah Pak. Tadi pagi. Dijelaskan nggak Bu meninggal kenapa? Nggak tahu Pak, cuma tertembak gitu aja. Tertembak ya. Sebelumnya Bu, almarhum ini sudah berapa lama berdinas di luar negeri di Kongo itu? Ya baru 5 bulan Pak. Baru 5 bulan. Nah, setahun dia di sana. Tapi baru 5 bulan dan dia tertembak jadi. Almarhum direncanakan dimakamkan di Pekanbaru dan direncanakan ia beserta keluarga lainnya besok direncanakan akan berangkat ke Pekanbaru. Almarhum meninggalkan 1 istri dan 3 putra dan saat ini berdomisili di Pekanbaru. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bakal menambah sebanyak 307 TPS yang tersebar di 32 kecamatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bakal menambah sebanyak 307 tempat pemungutan suara yang tersebar di 32 kecamatan. Ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Tahapan pilkada yang sempat tertunda di tengah pandemi COVID-19, KPU Simalungun saat ini juga sudah memulai tahapan pilkada dan mengaktifkan kembali tenaga pendukung seperti panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di 413 nagori. Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan penambahan TPS tersebut mengacu kepada surat KPU RI yang membatasi jumlah pemilih maksimal 500 orang di setiap TPS guna mengantisipasi kerumunan massa saat pelaksanaan pilkada dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Simalungun dalam situasi pandemi COVID-19 kembali melaksanakan tahapan pilkada yang sempat tertunda sebelumnya. Kita sudah mengaktifkan kembali tenaga pendukung, baik itu PPK dan melantik teman-teman PPS di 413 nagori. Kemudian
Kita juga sudah mengusulkan kepada KPU RI terkait penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Simalungun dalam hal penambahan jumlah TPS. Kalau kita hitung kalkulasi jumlah penambahan TPS untuk Kabupaten Simalungun berjumlah 307 TPS yang semula 1685 dan sekarang ini menjadi 1992 TPS. Sehingga dengan penambahan TPS tersebut jumlah petugas yang kita butuhkan untuk KPPS itu juga bertambah. Nah, sehingga kalau dihitung dari segi anggaran, penambahan jumlah 307 TPS itu bertambah anggaran sebesar 2,5 miliar. KPU Simalungun juga sudah mengusulkan ke KPU RI terkait penambahan anggaran yang dibutuhkan sebanyak 2,5 miliar rupiah untuk penambahan 307 TPS. Dengan penambahan tersebut, maka jumlah TPS di Simalungun dari sebelumnya 1.685 TPS bertambah menjadi 1.992 TPS. Rosi Simarmatang melaporkan untuk Eva Rina TV. Diduga mencoba menyeberang dengan melawan arah lalu lintas, seorang pengendara sepeda motor tewas digilas truk. Perempuan yang tidak membawa identitas tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Seorang remaja perempuan tewas dengan luka parah di bagian kepala setelah terlindas truk kontainer di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut sempat mengundang keramaian warga dan membuat kemacetan jalan alternatif menuju Pelabuhan Belawan yang sempat membuat repot petugas lalu lintas dari Polsek Medan Labuhan. Salah satu saksi mata mengatakan, perempuan yang tidak membawa identitas tersebut diduga akan menyeberang jalan datang dari arah berlawanan menuju Medan Marelan. Gugup akibat sempitnya jalan, korban yang mengendarai sepeda motor metik terjatuh ke kolong dan terlindas ban belakang truk kontainer. Jangan lawan arah dari sana, melintas ke sana. Jadi mobil truk tadi lewat gitu. Dengan keadaan ya nggak kalah kencang kali lah. Cuman ya kayak gitu tadi, karena cewek ini tadi melawan arah, karena mobil besar dia gugup. Jadi cewek itu tadi jatuh, jadi kepalanya itu ditabrak oleh ban belakang truk tadi. Emangnya truk apa sih, Bang? Yang ada di tadi, drum truck. Kejadiannya jam berapa, Bang? Sekitar jam setengah 12. Kalau identitas korban sendiri tahu, Bang? Meski supir truk telah diamankan ke Polsek Medan Labuhan, namun petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan yang tiba ke lokasi kejadian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tanakaro berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas dengan senjata tajam. Seorang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilumpuhkan oleh petugas dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan mencoba melukai dan menyerang petugas dengan menggunakan parang saat hendak ditangkap. JS merupakan target operasi tim Satres Narkoba Polres Tanakaro. Saat melakukan penangkapan, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada bajunya dan 9 pisau yang digunakan untuk melukai petugas. Menurut Kasat Narkoba Polres Tanakaro, tersangka dikenal licin dalam menjalankan bisnis haramnya. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena melawan dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Untuk hari ini, kami dari jajaran Sat Narkoba Polres Tanakaro melakukan penindakan terhadap satu orang yang berinisial JS, di mana JS ini sudah PO kita dan memang sudah residivis kasus yang sama, kasus narkoba juga, yang memang sudah pernah kita tangkap, masih bisa melarikan diri dengan cara terjun ke jurang. Dan hari ini kita berhasil melakukan penangkapan terhadap JS dengan barang bukti narkotika kita duga sebagai jenis sabu sebanyak 2,63 gram, 1 buah handphone, uang hasil penjualan, dan 1 buah parang.
Kini tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarna TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Sejumlah aktivis perwakilan beberapa organisasi menggelar aksi teatrikal di titik nol Kota Medan. Melalui aksi tersebut mereka mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menegakkan keadilan dan kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Belasan aktivis yang tergabung dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat dan kemahasiswaan menggelar aksi teatrikal di titik nol Kota Medan, Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara. Aksi teatrikal ini menceritakan keadilan di Indonesia seperti pisau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selain itu, mereka juga menilai keadilan hanya milik orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kondisi ini juga semakin diperparah di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah bukan memperhatikan masyarakat yang semakin sulit dengan banyaknya PHK di mana-mana, serta sulitnya untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah masih sibuk membuat aturan-aturan yang menyulitkan masyarakat. Martin Lewis, koordinator aksi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dan saling solidaritas satu sama lain. Menurutnya, saat ini seluruh masyarakat sedang merasakan kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Kita menyampaikan kritik kita terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan ketidakadilan hukum yang selama ini dialami oleh rakyat. Bahwa sebenarnya ketidakadilan hukum itu bukanlah individu-individu yang merasakan, tapi adalah buah dari kebijakan yang tidak adil, sehingga apa? Bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha dan kapitalis-kapitalis asing untuk semakin menindas rakyat Indonesia dan merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia. Aksi yang berlangsung damai dan tetap menerapkan protokol kesehatan ini mendapat pengawalan dari petugas kepolisian Polrestabes Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarna TV. Pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang per tanggal 24 Juni 2020. Kedua pasien tersebut merupakan pasien ke-9 yang dinyatakan sembuh hasil swab setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20. Pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 2 orang. Sehingga total jumlah pasien sembuh dari COVID-19 hasil swab per tanggal 24 Juni 2020 keseluruhan berjumlah 21 orang. Pasien pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 58 tahun warga Nagori Rambung Merah dan perempuan berusia 47 tahun warga Karangkeri Marihat Hulu, Kecamatan Siantar. Setelah dinyatakan sembuh, pasien langsung diberangkatkan oleh Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Jan Maurisdo Purba beserta dokter dan petugas medis dari rumah sakit ke alamat pasien masing-masing. Saat melakukan pemberangkatan, pasien tersebut diberi hiau sebagai tradisi untuk pemberi semangat dan bentuk kesyukuran atas kesembuhan pasien. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19, Jan Maurisdo Purba mengatakan, kedua pasien dipulangkan setelah menjalani tes swab 2 kali dengan hasil negatif dan masa perawatan 36 sampai 37 hari. Kita memulangkan 2 pasien, jadi pasien COVID positif yang sudah sembuh atau swab negatif 2 kali berturut-turut sebanyak 2 orang. Untuk yang kedua pasien ini adalah dari warga Kecamatan Siantar, tapi desa berbeda.
satu di Rambung Merah dan satu di Karangkeri Marihat Ulu. Pasien yang laki-laki umur 57 tahun, dia dirawat selama 37 hari. Pasien perempuan umur 54 tahun dirawat selama 36 hari. Dengan bertambahnya pasien sembuh COVID-19, dalam hal ini Ketua Gugus Tugas JR Saragi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dinas Kesehatan, Direktur dan para petugas medis Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 yang telah melaksanakan perawatan pasien dengan hasil yang maksimal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.